Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial website Cortex, khususnya administrasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai cara mengkreditkan pajak masukan. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya jelaskan dahulu kepada rekan-rekan aturan mengkreditkan pajak masukan. Nah, jadi pajak masukan ini hanya boleh dikreditkan di masa yang sama dengan faktur pajak diterbitkan ya. Jadi misalnya faktur pajak diterbitkan di tanggal 5 Januari, maka rekan-rekan hanya boleh mengkreditkan di masa Januari. Nah, jadi sudah jelas ya rekan-rekan aturan mengkreditkan. Nah, oke. Kita langsung masuk ke tutorialnya ya. Rekan-rekan buka website Cortex ya, rekan-rekan masuk ke menu e-faktur. Nah, lalu rekan-rekan masuk ke submenu pajak masukan ini. Nah, seperti ini tampilannya. Rekan-rekan perlu mengklik refresh ya, supaya daftar pajak masukan akan muncul ya. Nah, diklik refresh, maka akan muncul ya seluruh pajak masukan ini. Otomatis ketika pemasok itu menerbitkan faktur pajak, maka otomatis akan muncul langsung di sini ya. Nah, langsung di sini, jadi rekan-rekan tinggal cari faktur pajak yang mau dikreditkan. Nah, maka dari itu rekan-rekan perlu siapkan dulu seluruh ya, semua faktur pajak dari pemasok rekan-rekan siapkan ya sebelum masuk ke Cortex. Nah, kalau sudah siap, maka rekan-rekan masukkan ya nomor faktur pajak yang mau dikreditkan di sini. Nah, masukkan di sini, lalu klik enter ya, maka akan tersaring ya. Nah, akan muncul faktur pajak ini ya atas nama penjual dia. Nah, ini ya. Nah, setelah itu rekan-rekan perlu mengecek benar gak sih nilai yang tertera di sistem Cortex ini sama dengan cetakan fisik ya yang rekan-rekan pegang. Nah, rekan-rekan cek PPN-nya sesuai enggak. Siapa tahu berbeda ya antara cetakan fisik yang rekan-rekan pegang dengan yang ada di sistem. Nanti bisa selisih ya pembukuan rekan-rekan, makanya harus rekan-rekan cek PPN-nya. Nah, kalau sudah sesuai, nah dan statusnya akan cek ya, statusnya approve. Nah, ini nanti status faktur ini approve akan berubah menjadi kredit kalau rekan-rekan sudah kreditkan. Nah, untuk mengkreditkannya rekan-rekan centang ya di sini, rekan-rekan centang, lalu rekan-rekan klik kreditkan faktur. Nah, oke, terus kemudian klik ya. Nah, klik ya. Nah, sukses, faktur pajak masukan berhasil diperbaharui, artinya sudah berhasil dikreditkan. Rekan-rekan cek ya statusnya apakah sudah dikreditkan. Rekan-rekan gulir ke kanan ya. Nah, untuk mengecek status. Nah, ini status faktur credited, artinya sudah berhasil ya kita kreditkan. Nah, lalu misalnya ya rekan-rekan mau retur faktur. Nah, mau meretur faktur pajak masukan ini, rekan-rekan bisa klik di sini ya. Nah, rekan-rekan bisa klik di sini. Ini untuk retur pajak masukan. Nah, kemudian kalau rekan-rekan mau melihat mengecek faktur pajak ini, rekan-rekan bisa cetak PDF ya. Nah, rekan-rekan bisa preview. Nah, seperti ini tampilannya ya, rekan-rekan. Ekspor, klik ekspor PDF. Nah, seperti ini. Ini sama ya dengan cetakan yang rekan-rekan terima ya. Nah, oke, sudah kita close. Langkah selanjutnya
kita mau tahu nih faktur-faktur pajak yang sudah kita kreditkan ya. Nah, kita harus lakukan pengecekan berapa banyak faktur pajak yang sudah kita kreditkan. Itu cara mengeceknya, rekan-rekan. Nomor fakturnya dihapus dulu ya, jadi filternya dihapus dulu supaya muncul semua faktur pajak. Nah, setelah semuanya sudah muncul ya, rekan-rekan bisa klik ekspor Excel ini ya. Nah, bisa diklik ekspor Excel ini. Nah, dibuka file Excelnya. Nah, seperti ini rekan-rekan, daftar seluruh pajak masukan yang ada di daftar tadi ya. Nah, untuk yang status faktur credited, ini yang barusan kita kreditkan ya, satu faktur pajak, nomornya ini ya, ujungnya 4534 ini. Nah, oke. Nah, ini kenapa hanya 10 saja, karena memang kita tampilkan 10 halaman. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau tampilkan lebih banyak lagi, rekan-rekan bisa gulir ke bawah ya. Rekan-rekan pilih di sini. Nah, di halamannya ini bisa sampai 1000 ya. Nah, di sini contohnya kita akan buka 50 baris ya. Nah, 50 faktur pajak. Lalu kita klik ekspor lagi. Nah, kita buka file Excelnya. Nah, maka yang muncul di sini adalah faktur pajak masukan sebanyak 50 ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, tampak ya, satu faktur pajak sukses dikredited dan nomor faktur 4534. Nah, seperti ini rekan-rekan cara mengecek ya faktur pajak yang sudah kita kreditkan. Nah, lalu apabila rekan-rekan itu batal ya, mau mengembalikan faktur pajak yang sudah dikreditkan tadi ke statusnya approve, nah itu rekan-rekan bisa ya. Jadi rekan-rekan panggil kembali nomor faktur pajaknya 040025 234 233 4534, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, jadi rekan-rekan bisa kembalikan nih status faktur pajak yang sudah rekan-rekan kembalikan. Nah, kembalikan lagi statusnya menjadi approve. Kalau rekan-rekan misalnya ragu ya mau mengkreditkan faktur pajak tersebut, nah rekan-rekan sudah terlanjur kreditkan, nah rekan-rekan bisa kembalikan lagi ke posisi awal ya, statusnya approve ya. Nah, setelah sudah tersaring ya, nah ini faktur pajaknya, rekan-rekan klik di sini. Nah, di sini lalu rekan-rekan klik kembali ke status approve. Nah, klik ya. Nah, maka sukses ya. Kita akan cek, harusnya statusnya menjadi approve ya, yang sebelumnya credited. Nah, ini dia rekan-rekan. Statusnya kembali lagi menjadi approve, yang tadinya rekan-rekan sudah kreditkan faktur pajak ini. Nah, terus juga saya jelaskan ini ya, ini tidak dikreditkan. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan ada faktur pajak yang tidak rekan-rekan kreditkan ya, itu rekan-rekan centangnya yang ini. Nah, nanti dia ada kalau di SPT dia akan muncul di lampiran B3, daftar faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan. Nah, kalau ini dikreditkan, nanti masuk di SPT-nya di lampiran B2, daftar faktur pajak masukan dalam negeri yang dikreditkan. Nah, seperti itu rekan-rekan video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.